pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran
puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. Saksikan kemurahan-Mu. tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan Ku percaya
hidup kami sedang menyatakan, sedang memberitakan bahwa firman itu sungguh hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkata-katalah pada pagi hari ini kepada kami semua. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Satu persatu, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tetapi setiap kami, Tuhan menjamah. Dan kami akan melakukan bagian kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Membuka hati kami, membuka pikiran kami. Bersedia Tuhan untuk Tuhan berkata-kata dan membentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan telah menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kali ada satu rapat di dalam satu kerajaan. Dan rupanya raja ini sudah cukup tua. Dan dia tidak punya anak laki-laki, dia cuma punya anak perempuan satu. Mau tidak mau tahta ini harus diserahkan kepada nanti calon mantu sama mantunya. Tapi perempuan ini sampai hari itu nggak punya pasangan hidup. Dan waktu ditanya oleh papahnya, jadi gimana? Terserah papa, rupanya ini anak mama ya. Terserah papa mau bagaimana. Akhirnya bapaknya bersama dengan para menteri-menteri mulai berembuk dan mereka mulai mengadakan sayembara. Bagaimanapun yang tepat untuk bersanding di samping putri raja adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang punya fokus. Itu sebabnya mulailah siapa yang mau mendaftar untuk itu. Dan banyak sekali laki-laki mulai mendaftar. Dan pada waktu harinya mereka mulai melakukan semua hal yang diberikan oleh kerajaan. Mereka melakukan banyak hal dengan tantangan demi tantangan yang ada. Mereka berusaha untuk sampai nyampe di kerajaan. Tapi rupanya setelah sekian banyak tantangan mulai berguguran dari sebegitu banyaknya orang. Mulai gugur dan sisalah 3 orang. 3 orang ini berlari dengan kecepatan yang sama. Raja dikasih tahu kalau 3 orang nih sisa nih. Waduh gimana nih, gak mungkin anak saya nikah sama 3 orang. Kalau begitu ayo kita kasih tantangan yang lain. Prinsipnya yang the best itu yang dapat. Begitu. Jadi mereka mulai memberikan harta kekayaan yang luar biasa. Mulai dilempar di dalam perjalanan mereka. Dan rupanya ketiga orang ini waktu dilempar berlian, mutiara, zamrud dan sebagainya, mereka mulai diem. Mereka mulai ngambil. Dan waktu mereka ngambil mulai mereka masukin itu ke dalam kantong mereka. Mulai mereka pakai, apa yang bisa dipakai, yang gak bisa pakai. Mereka mulai coba cari, memang disediakan tas-tas di situ, mulai masukin. Tapi kemudian yang 2 orang berpikir, ngapain aku di sini? Bukankah aku lagi ada di dalam perlombaan lari? Kenapa aku harus bawa begini? Ayo cepet larilah saya, larilah. Yang bawa harta ini, dia nggak bisa lari cepat karena dia sudah ada beban. Larinya nggak cepat karena dia bawa gembolannya banyak, yaitu apa? Harta itu. Tinggal 2 sekarang yang ini memimpin. Menterinya ngomong lagi, Pak tinggal 2 nih Pak, gimana? Oke ayo masukin lagi sesuatu yang lain. Mulailah dikirim sesuatu sesuai dengan hobi mereka. Taruh di situ, disiapkan di situ. Mulai menikmati. Sementara menikmati, yang satu pikir, ngapain aku begini? Aku kan sementara sedang ada di dalam perlombaan lari. Kenapa aku harus diem stuck di sini? Bahkan punya kepinginan untuk keluar dari pertandingan ini. Akhirnya yang satu tetap menikmati hobi mereka karena plek ketiplek sesuai dengan maunya mereka.
dan yang satu lari. Sampailah dia di garis finish. Pada waktu dia sampai di garis finish, orang memang gak ada yang tahu putri raja itu seperti apa. Rupanya putri raja itu cantik luar biasa. Dan orang yang bawa harta ternyata yang dimiliki oleh raja itu ribuan kali banyaknya dibandingkan apa yang sudah dilemparkan di dalam pertandingan itu. Jadi akhirnya satu orang ini berhak untuk mendapatkan putri raja karena dinilai oleh raja dia yang tepat. Apakah saudara tahu kalau kita semua sadar atau gak sadar, kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam pertandingan iman. Detik waktu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, detik itu kita masuk di dalam perlombaan iman. Kalau tadi di dalam pertandingan raja itu hanya satu yang menang, tetapi di dalam perlombaan iman, siapa yang sampai di garis finish, merekalah yang menang. Mari kita melihat ini di dalam firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama dan seterusnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Orang Yahudi kan percayanya cuma kepada Taurat. Mereka nggak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan. Nah, kitab Ibrani diberikan kepada mereka yang dulunya Yahudi, sekarang menjadi anak Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka telah menyebar di banyak tempat. Dan surat ini diberikan kepada mereka karena apa? Karena mereka menjalani kehidupan begitu sulit. Mereka itu ditentang oleh orang-orang sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka dicaci maki, ngapain kamu terima Yesus? Kamu tahu gak yang paling benar itu Taurat? Hidup mereka ditekan. Dan bukan oleh saudara mereka sendiri, tetapi mereka juga ditekan oleh pihak penjajah, yaitu Roma, yang notabene tidak percaya Taurat, juga gak percaya kepada Yesus. Jadi hidup mereka seperti tertekan, dan banyak di antara mereka seakan-akan udahlah kalau begini hidup saya, lebih baik tak tinggal ke iman saya. Sudah gak usah percaya sama Yesus. Lebih baik aku kembali untuk pegang Taurat saja dan menjadi sama seperti saudara-saudara mereka yang Yahudi, agar supaya hidup mereka tidak ditolak. Dan kitab ini diberikan kepada mereka. Ayo ingat, ini wajib loh ini. Ini pertandingan iman. Yuk sekarang kita belajar gimana caranya supaya
kita bisa memelihara iman percaya kita? Gimana caranya kita bisa tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita? Gimana caranya? Yang pertama dikatakan tadi, tanggalkan beban dan dosa. Tanggalkan itu beban dan dosa. Karena pada waktu kita berlari, sementara kita membawa beban dan dosa, beban dan dosa itu nggak bisa. Saudara, kalau kita ada perlombaan lari, itu memang ada syarat-syaratnya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, pada waktu kita mau lari, kemudian kita masukkan doping, kita minum obat-obatan yang membuat kita tuh sangat energik, itu kita langsung didiskualifikasi. Itu nggak boleh. Jadi setiap orang yang mau lari, mau ikut, itu biasanya diperiksa dulu oleh pihak dokter. Apakah di dalam tubuhnya ada zat-zat yang bikin dia punya kemampuan lebih daripada normal. Ada ya minuman-minuman yang kalau saudara minum harus saudara jadi bisa kuat melean itu sampai berhari-hari. Biasanya orang mau ujian itu suka minum itu supaya apa? Bisa belajar dengan kuat tanpa tidur. Tapi itu nggak bagus. Dan itu langsung didiskualifikasi. Atau kita didiskualifikasi pada waktu belum prit, kita udah lari duluan. Atau kita curang, itu langsung didiskualifikasi. Itu namanya dosa. Saya nggak banyak bicara soal dosa karena saya percaya saudara semua tahu apa itu dosa. Pada waktu kita mencuri, membunuh, bersaksi dusta, kita menentang Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berdosa. Waktu kita memberontak dari jalan Tuhan, kita berdosa. Tapi sekarang bagaimana dengan beban? Karena beban itu juga membuat kita nggak nyampe ke sana. Bukan cuma dosa loh, tapi beban. Apa itu beban di dalam kehidupan kita? Beban nggak dosa. Beban itu bukan dosa, tetapi beban itu bisa membuat kita nggak nyampe di sana dan kita diam di tempat. Apa itu beban? Beban adalah sesuatu yang kita tempatkan seperti Tuhan pada akhirnya. Awalnya sih enggak. Saya mau tanya, kalau kita nonton, boleh enggak kita nonton? Di dalam Alkitab enggak ditulis tidak boleh nonton, enggak ada. Buka dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada. Boleh kita nonton. Ya, boleh kita nonton. Tapi ya yang pasti kita tahu mata kita diciptakan oleh Tuhan, telinga kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sesuatu yang membangun. Betul ya? Nah, ini satu film yang enggak ini sih, bukan film pornografi, bukan film yang bagaimana. Enggak apa-apa. Tetapi jangan salah, pada waktu kita mulai mencintai itu, yang pada akhirnya tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang sudah menempatkan itu lebih daripada kita mengiring Tuhan. Tugas utama iblis itu sangat clear, sangat jelas, yaitu apa? Bikin kita nggak nyampe di garis finish. Tugas iblis satu yaitu ngerjain kehidupan kita supaya kita mandek di tempat dan gak berlari ke sana. Yang dilakukan iblis adalah membuat kita keluar dari arena pertandingan ini. Dengan cara apa? Dengan cara dia tahu kalau kita disuruh membunuh dan sebagainya, kita pasti nggak mau. Enggak, saya orang percaya, saya nggak akan lakukan itu. Tapi iblis melakukan hal-hal yang tampaknya itu nggak apa-apa. Saudara tahu bahwa dosa yang pertama itu dosa apa? Dosa bohong. Yang pertama tuh dusta.
dosa pertama kali karena iblis masuk dan ngomong sesuatu yang dusta. Jauh sebelum Hawa mengatakan ya, ini dosa sudah masuk dengan kebohongan, dengan menyatakan sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan. Nah, iblis juga masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita tipe orang yang gak suka baca Alkitab, maka kita gak tahu dengan jelas sebetulnya apa yang Tuhan mau. Dan iblis mulai gak apa-apa kok, mulai gak apa-apa, yang pada akhirnya nanti lama-lama jadi papa, yang lama-lama jadi ada apa-apa. Kita mulai jadi orang yang males ibadah, males baca Alkitab, males kita ikut doa pagi, males kita ikut ibadah tengah minggu, males kita untuk kumpul dengan teman-teman orang percaya. Pada akhirnya tanpa kita sadari kita mulai melenceng dan kita sadari kita sudah jauh dari track yang Tuhan berikan buat kita. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang aware. Kita orang-orang yang sadar apa yang Tuhan mau. Seperti kalau orang lari, gak mungkin mereka lari dengan high heels. Boleh gak? Boleh. Tanya sama panitia, boleh gak? Boleh. Tapi bagaimana mungkin orang lari pakai high heels? Pasti dia apa? Pasti dia larinya gak mungkin cepat. Pasti dia akhirnya apa? Jatuh. Orang mau lari pakai kebaya boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tapi kalau kita lari pakai kebaya, kita nggak akan bisa lari cepat. Kita pasti keserimpet dan jatuh. Sama juga itu yang namanya beban di dalam hidup kita. Pada waktu bangsa Israel diberi pilihan, you mau tetap di sini di Mesir di tanah perbudakan atau you mau pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sediakan buat mereka. Pada waktu mereka ada di awalnya mau pergi. Sampai kemudian Musa meninggal, kemudian sampailah di Sungai Yordan. Nyebrang, disitulah tanah perjanjian. Tapi yang menjadi persoalan di sini Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Mereka mau terus gak? Ada tantangan? Ya ada tantangan. Tapi ini pilihan. Kita mau tetap ada di tanah perjanjian karena merasa ada di Mesir. Karena merasa di sana sejelek-jeleknya di sana masih ada makanan. Masih ada orang mati bisa dikubur masih dan sebagainya. Karena pengalaman hidup bersama dengan Musa seakan-akan ada hal-hal yang sulit buat mereka. Apa beban yang sekarang mengikat kita? Itu bisa pekerjaan kita. Itu bisa keluarga kita yang menjadi beban kita. Itu bisa juga hobi kita. Itu bisa harta kita. Mari sekarang kita mau jujur di dalam diri kita. Apa yang membuat kita gak bisa lari ngegas di dalam Tuhan? Saya akui bahwa dulu saya telah menjadikan Pak Gatut itu seperti berhala di dalam hidup saya. Tanpa saya sadari, tapi kemudian saya melihat kok saya ini jadi orang yang apa-apa Gatut, apa-apa Gatut, apa-apa Gatut. Saya mulai menjadi orang yang apa-apa anjing. Saya nih dari kecil itu memang sudah hidup dengan anjing. Mulai umur saya 3 tahun, saya sudah hidup dengan anjing. Sehingga pun waktu nikah sama Pak Gatut, saya masih ngomong begini. Izinkan saya piara anjing. Kalau saya gak boleh piara anjing, kita gak jadi nikah. Itu menjadi pilihan saklek buat saya. Mau apa enggak? Pak Gatut gak suka anjing. Tapi karena dia cinta saya, akhirnya oke lah, gak apa-apa. Terpaksa. Itu menjadi berhala buat saya. Sampai kemudian setiap kali pelayanan bawaannya maunya cepet pulang. Karena kalau lagi itu mikirnya gini, aduh anjingku gimana ya, siapa ngajak main nih. Aduh pasti dia lagi diem aja nih. Aduh kalau ada aku kan pasti dia bisa main-main. Pikirannya cuma itu, pergi langsung pulang.
cuma karena anjing. Akhirnya saya putuskan, saya ambil anjing saya dua-dua, saya serahkan kepada panti asuhan. Sudah lepas, saya sudah tidak punya anjing, saya tidak punya apa-apa. Saya sekarang pulang ke Malang, ya paling di Malang cuma seminggu. Setelah itu 3 minggunya udah kabur kemana-mana. Nggak ada beban. Tanaman pun sudah nggak jadi beban buat saya. Dulu tanaman juga jadi beban buat saya. Tapi sekarang nggak, sudah. Mau mati, yo wis mati yo. Kak popo, kak paten. Mau pergi, pergi. Waktunya baca Alkitab, baca Alkitab. Waktunya doa, doa. Karena dulu jangan lama-lama. Karena mau ngurusin tanaman. Aduh, karena lusa udah mau berangkat lagi. Jadi sekarang mesti harus lakukan ini. Aduh. Tanggalkan beban dan dosa. Yesus sendiri pada waktu dia harus meninggalkan tahtanya, pada waktu dia harus menjadi manusia, dia meninggalkan kemuliaan itu. Dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan surga. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi orang yang apa? Dia menjadi pribadi yang mau meninggalkan semuanya itu. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita meninggalkan semua yang Tuhan telah berkati di dalam kehidupan kita? Bisakah kita menganggap berkat yang Tuhan berikan buat kita itu adalah apa? Sesuatu tambahan saja. Sementara yang utama adalah bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Walaupun ini waktunya to be continue, part yang kesekian mulai. Stop kejar dunia. Stop kejar segala sesuatu itu. Stop kejar itu. Yuk kita mulai fokus kepada pertandingan iman ini. Jangan sampai iblis membuat kita nengok kiri kanan, diam di tempat yang akhirnya kita gak nyampe di sana. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang akhirnya sampai di sana? Tekun. Tadi Alkitab mengatakan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita, tekun. Dan Yesus sendiri mengatakan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tekun. Kita mesti menjadi orang yang kita tahu ada banyak hal yang kita hadapi. Rasanya di sini mau, ada orang yang jengkelin kita. Rasanya udah mau, Tapi firman Tuhan mengatakan tekun. Karena waktu kita melakukan sesuatu di luar dari firman, kita sedang menunjukkan kita bukan orang yang beriman. Waktu kita jalan, ingat, ini yang apa ya? Ini yang jadi kekuatan buat saya. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendengar khotbah daripada Rick Warren, dan saya mengatakan, mengaminkan, iya benar begitu ya. Waktu kita di dalam pertandingan iman ini, gimana kita bisa tekun? Kita bisa tekun karena apa? Siapa yang memerintahkan kita untuk ada di dalam perlombaan ini? Tuhan sendiri. Ini bukan maunya kita, tapi ini maunya Tuhan. Tuhan yang perintahkan untuk kita ada di dalam perlombaan ini, dan Tuhan yang perintahkan kita untuk berlari-lari dalam perlombaan iman supaya kita sampai di garis finish. Kalau Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan gak mungkin diem aja. Kalau Tuhan yang perintahkan, gak mungkin Tuhan gak bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti ada sesuatu di dalam perintahnya ini. Itu sebabnya lakukan. Dan ingat, kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kita kenal dengan sebutan Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, siapa yang jadi lawan kita? Tahun 23, tahun 24, 2023, 2024 itu menjadi tahun yang paling parahnya 24. Itu menjadi tahun yang
terus terang di sini rasanya aduh seperti sudah mau ngubah sikap karena menghadapi seseorang. Rasanya sudah mau tak geletakin label kependetaan, label pendetanya mau tak geletakin dulu, tak hadapi orang itu. Rasanya supaya cek puas, cek apa, rasanya duh orang kok kayak gitu. Tapi kemudian saya memang tahu saya sedang diperhadapkan dengan pilihan. Hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan, mau ikut mana, ikut mana, ikut mana, ikut mana. Ikut ini atau ikut ini. Mau lepaskan karakter kita maka iman kita habis, atau kita mau tetap pertahankan iman kita. Rasanya gak kuat, ya rasanya gak kuat. Bagus kalau kita punya rasa gak kuat, itu bagus. Karena apa? Pada waktu kita punya rasa gak kuat, disitulah ada kerinduan untuk kita teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan pegang saya, Tuhan kuatkan saya. Jadi setiap kali saya, bukan pada saat berjumpa, setiap kali saya di rumah tidak berjumpa dengan orang itu, disitulah peperangan saya. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya karakter saya tetap. Walaupun dia sudah berlaku seperti itu, saya gak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya mau belajar menjadi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun otak mengatakan bodoh, walaupun orang mengatakan saya bodoh, walaupun orang bilang ya begitu, makanya Bu Esther diinjak-injak karena Bu Esther punya sikap ngalah terus, nggak ngalah terus. Bu Esther kalau mau ngalah lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya nggak apa-apa, masih ya tingkat ininya kejahatannya dikit, nggak apa-apa, Bu Esther bisa Tapi kalau orangnya begitu Bu Esther ngalah, ya Bu Esther diinjak-injak. Semut aja bisa gigit gajah, jangan diem aja. Bahkan ada satu pendoa yang mengatakan, Bu, Tuhan bicara kalau ibu nggak bisa begini caranya. Ibu harus jadi orang yang tegas dan ibu tolong cabut dia. Hah? Saya bilang, kamu yakin dari Tuhan? Kalau kamu yakin dari Tuhan, kasih tahu saya ayatnya di mana untuk saya memperlakukan orang seperti itu. Nggak ada ayatnya. Jadi saya bilang, yuk baca Alkitab. Seorang pendoa nggak bisa nggak baca Alkitab. Seorang pendoa harus baca Alkitab supaya tahu. Saya tetap berjalan, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tekun. Karena apa? Bukan cuma ini pertandingan yang diperintahkan Tuhan, ini juga adalah Tuhan menyertai saya. Dan yang ketiga, saya tahu kalau apa? Kalau di sana itu ada apa? Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sedang siapkan buat saya. Itu yang membuat saya terus untuk apa? Tetap hidup di dalam iman saya, yaitu apa? Mempertahankan firman Tuhan untuk tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Tekun lakukan itu. Ada 7.000 janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk menggapai janji itu ada syaratnya. Kita terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus ada di dalam track. Begitu kita ada di dalam track, begitu kita sedang melakukan ini sungguh-sungguh, janji itu adalah janji yang diberikan untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, pandang Yesus. Pandang. Sebagaimana kalau firman Tuhan tadi mengatakan, dan memandang Dia. Pandang Yesus, karena pada waktu kita memandang Dia, kita akan menjadi orang yang dikuatkan. Rasanya gini, aduh, dikuatkan pada akhirnya. Satu kali pada waktu saya, ini waktu Ayu masih TK ya. Pada waktu Ayu masih TK ya. Jadi awal 2000. Memang hidup kami betul-betul bukan pas aja ya, tapi sekarang Ayu mau sekolah aja nih nggak punya uang gitu. Jadi aduh kok susah amat ya,
Tapi ya makan biasa, makan sangat sederhana. Apalagi tahu ada kebutuhan untuk uang pangkal. Pergi ke pesta, ketemu dengan teman. Dia lihat saya mobilnya seperti apa. Kemudian dia bilang, Ter, gak salah nih Ter, hidup mesti seimbang. Sudahlah, kamu kerja lagi kembali seperti dulu. Hasil pekerjaan ini kamu pakai untuk nopang Pak Gatut. Hasil pekerjaan ini untuk nopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Gak enak kan ya, kamu pergi ke satu pelayanan, kamu lihat di sana susah, gini-gini, kamu mau kasih tapi kamu gak punya apa-apa untuk kasih. Cuma hatinya, aduh Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan gerakkan seseorang apa. Kenapa? Kalau kamu punya, kamu bisa langsung ngasih. Gak usah mikir macam-macam. Kerja bisa nopang pelayanan, bukan cuma pelayanan dan sebagainya. Tak pikir-pikir, yuk bener juga ya. Gak salah juga ya. Pokoknya yang penting Sabtu Minggu mesti libur Ter. Sabtu Minggu itu untuk Tuhan. Bener juga nih ya. Oke, saya pulang ke Malang. Saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan memberitahukan kepada saya gambar salib. Cuma gambar salib di situ. Dan pada waktu saya terus pandang dia, pandang salib. Kalau pandang salib itu berarti pandang Yesus. Waktu pandang Yesus, sini cuma ada keluar. Apakah salib kurang untuk kamu? Sampai kamu harus tinggalkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Pada akhirnya saya putuskan, ya tidak. Begitu saya pandang, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh iman Ibrani pasal 11, mereka hidupnya enggak selalu enak. Bahkan sampai matinya tuh ada yang dimacam-macam, ada yang direbus, ada yang mutilasi, ada yang terbalik dan sebagainya. Macam-macam mereka. Tetapi mereka terus saja memandang Yesus, terus saja mereka memandang juru selamatnya. Dan kita percaya pada akhirnya mahkota kehidupan diberikan buat dia. Dan yang terakhir, ingat ada saksi. Ada saksi, ingat ada tokoh-tokoh iman yang sudah mendahului kita. Jadi bukan kita saja yang lakukan ini. Banyak di antara orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh itu mereka adalah saksi-saksi mata di mana mereka sedang duduk di tribun. Kalau saudara tahu kalau gelora itu ya, stadium itu, maka di tengah akan ada lapangan sepak bola, di luar lapangan sepak bola akan ada track untuk kita bisa lari. Nah, kita sedang lari di situ dan di situ ada siapa? Ada tokoh-tokoh itu. Saya tahu di situ ada papa saya tahu di situ ada mama saya di situ ada pendeta saya tahu di situ ada cici saya, kakak saya tahu di situ ada orang-orang yang saya kenal, ada Paulus, ada Petrus, ada Daniel, ada semua orang sedang duduk di situ dan mereka semua sedang mengatakan, Esther, ayo terus lari. Dan itu membuat pada waktu saya rasanya, aduh Tuhan. Sampai kadang-kadang gak bisa keluar perkataan, cuma keluar. Tuhan tahu apa yang ada di dalam sini. Capek untuk jadi orang benar. Kadang-kala kenapa harus begini? Tetapi terus lari dan pada waktu kita terus lari. Saudara tahu waktu di awal memang berat. Orang kalau lari itu awalnya itu berat. Tapi kalau sudah lari itu lebih enteng. Itu sebabnya orang kalau udah lari jangan berhenti. Karena begitu kita berhenti, kita mulai lagi, itu kita susah. Ya, ingat di situ ada banyak saksi yang sedang melihat kehidupan kita, dan di situ ada orang-orang yang orang-orang yang sedang menunggu kita. Demikian juga ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang ada di situ yang sedang mengatakan, ayo, kamu sulit, yang lain juga sulit sama. Kalau yang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Ayo maju terus. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Ada mahkota kehidupan yang diberikan buat kita. Bahkan kalau kita tahu, saya nggak tulis di sini, tetapi di dalam Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampuni kami kalau kami gak sadar bahwa kami ada di dalam perlombaan iman. Ampuni kami kalau kami pada akhirnya terusik, bahkan tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Kami lupa kalau kami harus terus berlari dan berlari, karena ada garis finish yang harus kami capai saat Tuhan memanggil kami. Tuhan tolong kami, agar supaya kami rela meninggalkan segala sesuatu, agar kami terus tekun, dan agar kami terus memandang Engkau, dan Engkau memberikan kekuatan. Tokoh-tokoh yang mendahului kami memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus berlari, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, dan ada janji-Mu yang luar biasa yang sedang menanti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, kerjakan hidup kami. Kalau kami kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami kuat, itu semua karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang rasa ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.